Saudara sekalian, kita melanjutkan sesi mengenai keselamatan ini. Kita sampai sekarang pada sesi yang ketujuh. Setelah pada sesi yang 6 kemarin kita diskusikan mengenai urut-urutan daripada peristiwa keselamatan itu. Ternyata keselamatan tidak dimulai pada saat kita percaya pada Kristus, tetapi jauh sebelumnya. Sehingga kita harus mengerti apa yang terjadi sebelum kita diciptakan, yaitu mengenai pilihan dan predestinasi. Konsep ini, predestinasi khususnya, atau ditetapkan dari semula, artinya itu menjadi kontroversi karena kita tidak mengerti secara sederhana. Kita akan diskusikan apa itu pilihan dan predestinasi Allah secara lebih detail dalam beberapa seri ini. Saudara, jadi pilihan dan predestinasi ini bukanlah temuan daripada teolog-teolog yang suka mengutak-atik suatu, tapi itu adalah kerangka pikir atau konsep atau doktrin yang diungkapkan oleh Paulus sendiri sesudah dia mengerti semua mengenai keselamatan yang diberikan atau dikaryakan oleh Allah sendiri. Perhatikan di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30. Di sini kita melihat bahwa Paulus memberikan urut-urutan seperti yang kita diskusikan, urut-urutan daripada keselamatan itu. Dua yang pertama ayat 29 itu yaitu pilihan dan penentuan dari semula, ini yang disebutkan predestinasi atau ditentukan dari semula kemana. Itu dimulai sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, kita sudah diskusikan pada sesi yang lalu. Lalu kemudian ayat berikutnya, ayat 30 adalah pelaksanaannya di dalam diri orang-orang pilihannya. Saat mereka dipanggil, kemudian mereka percaya dan kemudian dibenarkan, lalu mereka terus mengalami penyucian selama hidup, akhirnya mereka dimuliakan. Jadi dari ayat 29 kita akan membahas mengenai pilihan dan ditentukan dari semula, ya. Predestinasi ini ditentukan dari semula. Ini bahasa Yunaninya adalah pro-orizo. Jadi pro itu pre, sebelumnya orizo itu tujuan. Jadi sudah ditetapkan tujuan atau mau kemana kita sebelumnya. Itulah namanya predestinasi. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Nah, jadi apakah tujuan pilihan dari predestinasi ini? Perhatikan, pertama untuk menjadi serupa. Untuk menjadi serupa dengan apa? Gambaran anaknya, yaitu Kristus, ya. Jadi itu artinya apa? Kita dimuliakan kembali, itu sama seperti gambaran Kristus. Jadi gambaran Allah di dalam kita itu dipulihkan untuk menjadi gambaran anaknya sendiri, dikembalikan menjadi seperti gambaran anaknya sendiri, yaitu gambaran anak Allah, gambaran Allah sendiri, ya. Dan kedua, itu dari Efesus 1:4 kemarin kita, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu sama saja, kita kudus dan tak bercacat seperti gambaran Kristus sendiri, yaitu dengan menjadi anak-anaknya. Jadi tujuan daripada pilihan Allah pada orang pilihan itu sebelum dunia dijadikan adalah agar kita bisa menjadi anak-anak Allah dan menjadi serupa dengan Kristus, yaitu menjadi kudus. Itu nanti konsep lainnya juga dimuliakan. Jadi pada akhirnya mereka yang memang sudah ditetapkan dari semula untuk menjadi kudus, sempurna seperti anaknya sendiri, pada akhirnya tetap mereka itu dimuliakan, ya. Jadi mereka yang sudah dipilih, mereka pasti akan dimuliakan atau dijadikan menjadi seperti Kristus. Itu karena apa? Keselamatan adalah program kekal Allah, bukan program manusia. Kemudian kita sekarang akan bicara mengenai tujuan dan alasan, ya. Tujuannya kita sudah tahu, itu tadi supaya, ya, tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat seperti anak Allah, itu seperti Kristus, dimuliakan. Nah, kemudian alasan, apakah alasan Allah untuk memilih dan menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus? Apakah karena kita memang layak, manusia itu memiliki keagungan sehingga layak untuk menjadi seperti Kristus?
Di dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan dalam kasih ia telah menentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Jadi tindakan Allah untuk menetapkan, memilih dan menetapkan dari semula atau mempredestinasikan orang-orang pilihannya untuk menjadi seperti Kristus adalah kasih. Jadi kasih itu adalah satu-satunya alasan Allah untuk memilih dan menetapkan atau mempredestinasikan orang-orang pilihannya untuk menjadi seperti Kristus. Kasih. Dan itu kasih itu dinyatakan nanti di dalam pelaksanaan daripada program ini saat anaknya itu datang berinkarnasi dan mati sebagai penebus dosa manusia. Nah, kemudian kita sekarang mendiskusikan mengenai dasar pemilihan. Apakah pemilihan Allah itu didasarkan kepada manusia? Misalnya manusia itu, ini baik ini. Jadi kelihatannya bagus dan dia setia dan sebagainya, maka dia dipilih. Mari kita melihat, mempelajari dengan sederhana apa kata Alkitab mengenai dasar dari pemilihan ini, ya. Jadi orang-orang yang dipilih itu pertama itu dasarnya berdasarkan rencana Allah sendiri. Jadi pemilihan itu memang Allah rencanakan. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Efesus 1 ayat 11 tadi, kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menjadi menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, ya. Perhatikan di sini ada juga di sini rencana Allah, di sini ada maksud Allah sama. Jadi pilihan itu adalah memang rencana Allah, maksud Allah dari semula, dan itu merupakan keputusan. Jadi dasar pemilihan Allah itu rencana Allah sendiri atau maksud Allah sendiri dan keputusan Allah sendiri. Nah, apakah keputusan itu ditentukan oleh manusianya? Oh, ini manusia layak untuk dipilih, ini manusia ini tidak layak untuk dipilih, dan sebagainya. Kita lanjutkan pembahasannya dari Rom 9 ayat 11. Ini berbicara mengenai Paulus berbicara mengenai pilihan antara Yakub dan Esau. Kenapa Allah memilih Yakub dan bukan Esau? Apakah berdasarkan perbuatan? Oh tidak, karena perbuatan Yakub itu sebenarnya lebih parah, lebih berdosa, karena dia menipu dan dia sangat licik. Karena itu di dalam Roma 9 ini bab yang khusus didedikasikan Paulus untuk membicarakan atau mengajarkan mengenai pilihan. Maka di sini dia tetapkan dasar daripada pilihan Allah itu apa? Apakah perbuatan Yakub atau pemikiran Allah sendiri atau keputusan Allah sendiri? Dikatakan di sini, sebab waktu anak-anak itu Yakub dan Esau belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, ini dalam terjemahan lain ini kurang tegas, tapi Anda kalau nanti lihat versi-versi bahasa Inggrisnya atau kalau bisa bahasa Yunannya, maka akan disebutkan but him that called. Maksudnya pemilihan itu bukan berdasarkan pada perbuatan manusia, apakah dia melakukan yang baik atau tidak, tetapi berdasarkan kepada Allah sendiri yang memanggil. Kenapa berdasarkan kepada Allah, bukan berdasarkan pada manusianya? Tidak ada faktor manusia pun yang dipertimbangkan di dalam pemilihan Allah, tetapi semuanya hanya berdasarkan pertimbangan dan keputusan daripada Allah sendiri, ya. Jadi Allah memilih manusia bukan didasarkan kepada bagaimana manusianya, tetapi semata-mata berdasarkan kepada rencana, pertimbangan, dan keputusannya sendiri yang didasarkan pada kasih, ya. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, apakah pemilihan Allah ini tergantung pada manusia? Jadi kalau kita kembali kepada Roma 8 ayat 29, di situ disebutkan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukan dari semula, dan seterusnya. Ya, maka nanti di situ kata dipilihnya itu berasal dari kata proginosko, ya. Dipilihnya proginosko itu, perhatikan, proginosko itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan forno atau diketahui sebelumnya atau dikenal sebelumnya. Itu dari pro, ya. Pro itu adalah sebelumnya. Ya, ginosko itu mengetahui. Jadi sudah mengetahui atau mengenal sebelumnya. Jadi
di sini dikatakan bahwa orang yang sudah dikenalnya dan diketahui dari semula itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Jadi orang-orang Allah itu memilih berdasarkan pengetahuannya dari semula. Pengetahuan mengenai apa? Ya semua. Pengetahuan mengenai orang itu maupun pengetahuan mengenai hal-hal yang lain merupakan pertimbangan Allah sendiri. Karena itu muncullah suatu konsep pemilihan yang disebut konsep prescient, ya. Karena berdasarkan ini penafsiran prescient itu mengatakan begini, Allah memilih orang-orang yang dia tahu suatu saat dia akan percaya kepada Kristus. Tentu hal ini tidak benar karena tadi sudah dikatakan pemilihan Allah sama sekali tidak didasarkan kepada manusianya, sama pemilihan tadi Yakub dan Esau. Karena apa? Nanti kita tahu bahwa kalau berdasarkan manusianya ya tidak ada seorang pun bisa dipilihnya, tidak seorang pun yang layak untuk dipilih. Nah, kemudian kalau Allah hanya memilih mereka yang diketahui akan percaya kepada Kristus, bagaimana mengenai perjanjian lama dan sebagainya? Bagaimana mereka yang tidak pernah ketemu Kristus, tidak pernah mendengar Kristus dan sebagainya? Ya, ini banyak sekali masalah, tetapi masalah utamanya tadi adalah dalam tidak sesuai dengan prinsip pemilihan Allah yang tidak tergantung kepada manusianya, tetapi tergantung kepada rencana keputusan yang didasarkan pada kasihnya. Jadi benarkah penafsiran prescience ini? Ya, kita kembali lagi kepada Roma 9 ayat 11. Ya, waktu Paulus menuliskan mengenai Yakub, pemilihan Allah antara Yakub dan Esau. Kenapa Allah memilih Yakub? Pada Yakub itu bukan yang sulung, Yakub juga penipu dan sebagainya. Ya, karena apa? Tujuannya adalah supaya rencana Allah tentang pilihan dilakukan bukan berdasarkan perbuatan, ya, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan kepada panggilannya, ya. Panggilannya itu seperti yang kita katakan berdasarkan kepada Dia sendiri yang memanggil. Jadi perhatikan bahwa bukan berdasarkan pada perbuatan manusianya. Kita akan ambil lagi satu ayat lagi, bahwa pilihan Allah itu bukan berdasarkan kepada perbuatan kita, tetapi berdasarkan semata-mata kepada maksudnya atau rencananya dan kasihnya. Ya, itu dalam 2 Timotius 1 ayat 9, memanggil kita dengan panggilan bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi hanya melainkan berdasarkan maksud atau rencana dan kasih karunia sendiri. Karena apa? Efesus 1 ayat 11 bagian terakhir, karena Allah selalu di dalam segala sesuatu, perhatikan, di dalam segala sesuatu selalu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Dia memutuskan semua tindakan, rencana semua itu diputuskan berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan dari luar. Jadi ini penting untuk diingat, pilihan dan predestinasi Allah sama sekali tidak tergantung kepada manusia, karena jika demikian maka tidak seorang pun yang layak untuk dipilih. Karena apa? Tidak seorang pun yang tidak berdosa, tidak seorang pun yang memiliki kapasitas yang cukup untuk masuk dalam pilihan Allah. Maka jika pilihan Allah didasarkan pada manusianya, kita tidak seorang pun yang dapat dipilih dan tidak seorang pun yang dapat diselamatkan, karena semua orang pasti binasa, ya. Karena itu pilihan Allah dan predestinasi Allah sepenuhnya tergantung kepada kedaulatannya sendiri, kepada pertimbangannya sendiri, rencana atau maksudnya sendiri, pada kehendak dan kemahatauannya sendiri, yang melalui hakikatnya yang kasih telah melakukan tindakan ini. Semua semua tergantung kepada dirinya sendiri, tidak ada sedikit pun tergantung manusia. Puji Tuhan, karena dengan demikian kita bisa diselamatkan. Kalau kita tidak, kalau Allah itu memilih kita, memilih seseorang itu berdasarkan pada manusia sendiri, tidak ada satu pun yang bisa masuk ini. Elektabilitasnya tidak cukup, tidak ada seorang pun bisa masuk surga. Puji Tuhan untuk itu, karena itu doktrin mengenai pilihan dan predestinasi ini jangan dibenci,
jangan tidak disukai, karena justru ini adalah doktrin atau konsep yang diungkapkan di Alkitab bagi keselamatan kita. Satu-satunya jalan. Kalau tidak ada jalan melalui pilihan, Allah hanya menyerahkan kita kepada keadilannya, maka semua akan binasa. Nanti minggu depan kita akan bicara mengenai apa perbedaan antara keadilan Allah dan anugerah Allah. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan berbicara mengenai keberatan-keberatan terhadap pilihan dan predestinasi Allah ini. Ya, ini topik yang menarik dan perlu. Misalnya, kalau Allah hanya memilih sebagian orang, berarti Allah tidak adil dong. Atau kemudian kedua, kalau itu pilihan kita terima takdir aja, apa bedanya pilihan dengan takdir? Nah, kemudian yang ketiga, kita akan berbicara juga, kita ini sebenarnya dipilih karena percaya, sama seperti yang cara berpikir yang umum, ya, seperti masuk ke dalam masa tes ABRI misalnya. Kalau kita lulus maka kita dipilih karena percaya atau percaya karena dipilih, dan seterusnya. Jangan lupa untuk mengikuti sesi selanjutnya, sesi 8 ini, supaya kita dapat mengerti gambaran keseluruhannya mengenai keselamatan ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Kristen awam dan juga yang teman-teman yang sudah selama ini mengikuti Back to the Bible Ministries BTBM Indonesia, di sini Anda dapat mendownload buku-buku, e-book yang berbobot yang bisa memberikan Anda insight dan juga pengetahuan yang baik di dalam bit.ly/BTBM Indonesia. BTBM adalah Back to the Bible Ministries. Ini pelayanan pengajaran. Ya, kemudian di sini juga di dalam BTBM Indonesia 2 Anda bisa juga mendapatkan MP3 daripada seri keselamatan. Ada 32 seri di sana. Nah, ini buku yang cukup tebal, ini mengenai jalan keselamatan yang bisa Anda download secara cuma-cuma dari kedua website ini. Tapi lebih gampang dari website yang pertama, itu mengenai keselamatan. Itu buku tebal yang cukup komprehensif mengenai keselamatan, hampir 250 halaman A4 padat. Itu juga isinya adalah mengenai apa itu jalan keselamatan. Kemudian keunikan iman Kristen ini juga harus diketahui orang Kristen. Apa itu keunikan iman Kristen di antara agama-agama di dunia? Yaitu ada 3 keunikan utama, yaitu Allahnya, kemudian jalan keselamatannya, dan Alkitabnya. Baru kemudian di sini ada buku-buku lain juga. Begitu juga Anda bisa mengikuti pengajaran-pengajaran dari Kristen Awam, dari Back to the Bible Ministry di YouTube, di channel Kristen Awam. Di dalam Facebook juga Kristen Awam atau @KristenAwam Pencari Sorga. Itu blog-blog yang baik juga dapat dibaca di sana. Ikutilah program-program kita ini. Tuhan memberkati.